Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sambut hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita sambut hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa pujian dan sembah kami yang terbaik Tuhan. Kiranya Kau hadir di tempat ini Tuhan, memberkati setiap kami, memberikan kami sukacita, damai yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
bawa syukur kami bawa sembah kami bawa syukur kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sembah dia, ralabaya sih, ralabaya sih. Untuk kesempatan ini Tuhan, sehingga kami boleh menyembah-Mu ya Bapa lebih dalam lagi Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan untuk kami Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Bapa. Dan biarlah kami terus menyaksikan cinta kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biar kami berkumpul di sini, biar Engkau bakar semangat kami ya Tuhan untuk terus menyatakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk terus mengangkat pujian dan persembahan kami untuk-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar kami masih ingin menyembah-Mu Tuhan, kami masih ingin memuji-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang hadir di tengah ini, Engkau yang hadir di tengah ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kami merasakan cinta kasih-Mu sekali lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan yang sama-sama percaya dengan penyertaan dan kasih Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita masih semangat, masih mau menyatakan cinta kasih Tuhan, amin. Amin, luar biasa.
sama-sama nyanyikan kasih Allah sama-sama, oke? Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Puji nama Tuhan, lagu ini menyatakan kasih Allah di tengah kehidupan kita. Karena itu saya mau undang setiap jemaat yang ada di sini untuk menyanyikan lagu ini dengan lebih penuh senyum. Amin. 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 Mari kita sama-sama angkat pujian ini sekali lagi, katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan apa sama-sama? Selamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang mau lebih lagi untuk Tuhan katakan haleluya. Kita naikkan pujian ini lebih dahsyat lagi di hadapan Amin. Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Sebab kita tahu kasih Tuhan begitu dalam hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar selamanya. bawa hatimu bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, Besar besar anugerahmu, anugerahmu, takkan berhenti
Sorakan bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih lagi, nyatakan. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita dengan hati yang bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Nyatakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Ini iman kami, nyatakan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Bersama-sama. Kasih setiamu besar selamanya. Serukan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita. Saya undang untuk setiap jemaat Tuhan untuk masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini atas hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mengembalikan apa yang berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memakai persembahan kami ini ya Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini biar menjadi persembahan harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan dan setiap hati yang mau memberi di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap kami sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, amin. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Engkau Tuhan sanggup menjawab seluruh kerinduanku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Engkau Tuhan sanggup menjawab semua kerinduanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Engkau Tuhan
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau Haleluya, turun Tuhan. tangan Kau turun tangan di tempat ini memberkatiku. untuk memberkati setiap Kau kami. turun tangan memberkatiku. Oh, Kau turun tangan memberkatiku. Tanpa Engkau, tanpa kehadiran-Mu di tempat ini, ibadah kami sia-sia, Tuhan. Untuk itu kami meminta Engkau Allah Roh Kudus masuk ke tempat ini, diam di dalam setiap hati kami, persiapkan tanah hati kami untuk menerima akan firman. Hamba orang yang sangat terbatas dengan segala apa yang hamba persiapkan. Hamba mengaku di hadapan-Mu, hamba sangat terbatas. Tetapi pakailah mulut, lidah, hati, pikiran hamba. Hamba serahkan kepadamu sepenuhnya untuk Engkau pakai. Sikara, saya merasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya, Yesus. Aku percaya, kita nyanyikan. Ya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. memulihkanku. Haleluya, Yesus. Aku percaya Tuhanku Engkau dahsyat, dahsyat. Kau turun Oh, tangan kami minta Engkau turun memberkatiku sekali lagi. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang kami kagumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami hormati, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, berbicara sekali lagi di tempat ini Tuhan, lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mendengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, shalom. Wih, luar biasa. Luar biasa. Boleh satu kali lagi? Shalom. Ah, ini kelihatannya udah sarapan. Saya sarapan sedikit di rumah. Tapi ini saya dengar suara-suara yang sudah sarapan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya baru kali pertama berdiri di tempat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Hari Kanugroho, MBA, sahabat saya. Sahabat saya benar, satu kelas. Kita satu kelas, 8 tahun. Hampir 8 tahun ya, 2017, 8 tahun, hampir 8 tahun. Kita bergaul dan sahabat-sahabat baik saya, beliau pengusaha, saya juga ada pengusaha, beliau juga pendeta. Saya PDM, PDT itu artinya pendeta tua, beliau.
Saya waktu mau ditawarin pendeta PDT, saya sebenarnya keberatan. Karena saya senang, nyaman dengan PDM saya. Kenapa? Muda terus. Gitu. Umur boleh tua, tapi pendetanya tetap harus muda. Saya berterima kasih Pak Hari, ya saya diundang. Ibu Devi ya yang kelihatan sehat sekali tadi. Bapak Ibu para pengurus ya, multimedia, pemain band, terima kasih izinkan saya hadir di tempat ini karena ini pertama kali buat saya, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri 1 menit. Nama saya Yusak Kere, Kerenya ada H. Penting di Jakarta H dan tidak. Coba, Yusak Kere, Kere tanpa H. Iya kan? Ada Maria Kere, itu penyanyi loh Pak. Nah, di Manado saya diundang khotbah, terus disebut, kami mengundang Bapak Yusak Kere, keluarga dari Maraya Kere. Maraya tahu, merayap. Waduh saya bilang, ini gembala ini bercanda apa. Ya itulah saya dan saya hadir dengan istri saya, Licing. Istri yang sangat mensupport saya dalam pelayanan. Sebenarnya saya bilang, saya belum mau melayani dulu, kan saya bisnismen. Saya juga ada karir lain, nanti dulu gitu saya bilang sama dia. Tapi dia mendorong saya dengan begitu luar biasa. Di dalam pelayanan, saya buka dulu jam saya supaya saya bisa kontrol bicara saya cocokin dengan sana. Puji Tuhan, kita akan, oh iya, saya dikaruniai anak 2. 1 laki, 1 perempuan. Yang perempuan sudah married, jadi anak saya 3. Kan suaminya jadi anak saya juga dong. Iya dong, bukan mantu. Saya sebut dia anak. Nah, dari perkawinan anak cewek saya yang kedua ini, sudah menghasilkan memberi cucu kepada saya. Umurnya baru 10 bulan. Lucu banget. Pak Hari ini bisa melebihi saya dalam segala hal. Beliau pendeta penuh, saya pendeta muda. Banyak hal yang beliau lebih. Tapi cucu beliau kalah. Itu kebanggaan khusus. Itu kebanggaan khusus. Kita akan belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini tentang knowing you. Sebenarnya knowing God sih. Knowing. Tapi istilahnya kalau knowing you ini kita berbicara kepada Tuhan. Kepada dia. Knowing you. Lagu judul ini saya teringat dari saya dulu pernah course di Youth Mission YWM. Youth Mission, mungkin ada orang di sini pernah. I see. Ya, dan ada satu lagu yang di sana yang luar biasa, yang saya teringat namanya yaitu The Greatest Things on My Life is Knowing You. Ya, orang WB mungkin ingat, ya. Jadi yang terbesar di dalam hidupku adalah mengenalmu. The greatest things on my life is knowing you. Ini yang menginspirasi saya untuk membuat lagu ini. Dan saya melihat tokoh di dalam Alkitab ya, kalau kita buka Alkitab khusus perjanjian baru, kita melihat ada seorang tokoh yang bernama Paulus, yang sering disebut dengan Apostle of Grace. Dia seorang tokoh yang besar. Kenapa dia besar? Karena dia menulis lebih atau kurang lebih separuh dari jumlah Alkitab perjanjian baru. Alkitab perjanjian baru terdiri dari 27 buku. Tetapi beliau sendiri menulis 13 bahkan sampai 14 buku di dalam perjanjian baru. Kalau buku Ibrani itu dimasukin berarti dia menulis sekitar 14 buku. Diduga kuat oleh para teolog bahwa Ibrani ditulis oleh Paulus. Ya. Jadi saya melihat dari seorang Paulus yang begitu luar biasa yang menulis separuh lebih 52,85% Alkitab ditulis, perjanjian baru ditulis oleh beliau. Siapa dia? Beliau adalah rasul terbesar. Dia penjahat. Kemudian menerima Yesus. Kemudian bertobat, mengikuti Yesus, memberi nyawanya untuk Yesus. Dan dia all out di dalam pelayanannya. Kita lihat di
di dalam Filipi 3 ayat 10. Saya minta bantuan. Nah, ini dia. Filipi 3 ayat 10, saya sengaja mengambil dari BIMK. Kenapa saya ambil dari BIMK? Yang lain sama aja sih. Cuma kata-katanya kok lebih fokus kepada tujuan. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dia berkata, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami mana ini? Satu-satunya yang saya inginkan supaya saya mengenal Kristus dan mengalami yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia di dalam kematiannya. Ya, kalau ini di dalam BIMKG, ini saking asiknya ini. Dalam Filipi 3 ayat 10 bahasa Indonesia masa kini, satu-satunya yang saya inginkan. Jadi yang dia inginkan satu-satunya di dalam kehidupan Paulus, itu cuma satu. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya keinginan apa, satu-satunya. Kalau seandainya ingin jadi kaya, tujuan Anda jadi kaya, jadi profesional, jadi dokter, jadi pokoknya ada berapa pilihan diberikan kepada kita untuk supaya dikasih kita pilih. Bapak akan pilih istri, akan pilih anak yang seandainya cuma bisa satu memilih, atau memilih karir. Misalnya ada 3 pilihan, mana akan Anda pilih? Cuma satu. Ada yang bilang istri, yang ada bilang karir, ada yang bilang anak. Tetapi kalau Paulus dia kesampingkan semua itu. Dan dia berkata, the only one. Satu-satunya yang saya kehendaki. Siapa Paulus? Saya udah katakan tadi. Kita perlu mengetahui, saya merasa saya perlu mengetahui. Siapa seorang Paulus? Satu, di dalam TB kalau bisa dibuka bantu multimedia ya, lebih enak kalau di TB mungkin ya. Saya mencari kata satu-satunya di BIMK. Ya, TB ya. Terjemahan baru. Nah, ini dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan. Di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini goal, destiny, ini tujuan daripada Paulus. Tujuan Yusakere yang pakai H. Yusakere ini pakai H. H itu hoki. Orang tanya, kok kamu, nama kamu apa? Yusakere. Mereka mikir dikit, saya tambahkan supaya nggak mikir lama. Ada H. H itu apa Pak? Hoki. Kalau anak Tuhan yang salaman, dia tanya, H itu apa ya? H itu haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ayo kita tetap semangat ya. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang kedua, untuk mengenal Dia bagaimana? Kata mengenal di dalam bahasa, boleh yang ketiga Pak. Kata mengenal ya, kata mengenal di dalam bahasa aslinya ya. Ini kata mengenal dalam bahasa aslinya. Itu sebenarnya mengenal atau kenal itu dalam bahasa aslinya gnonai. Sedangkan di dalam bahasa gnonai ini kata kerjanya itu memakai kata ginosko. Atau mengenal, memahami, dan intim. Ya di dalam dialog Plato, theaetetus, itu dibagi 3 kata kenal. Jadi kita akan berbicara tentang mengenal ya. Ya, masih sampai di sini. Kita masih segar sampai di sini ya. Masih ya. Kita mau pelajari tentang apa? Mengenal, knowing you. Siapa you? Itu God.
Kata mengenal yang kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 10 adalah gnonai, kenal. Tetapi kata kerjanya, gnonai ini memakai kata kerja, menjadi mengenal pengertiannya, ginosko menjadi mengenal, memahami, intim. Di dalam buku dialog Plato, Etetus, ada 3 jenis pengetahuan. Jadi mengenal itu 3. Dalam bahasa Indonesia ya mengenal. Saya buka Alkitab, saya pelajari. Kalau nggak kata mengenal, ya dia kata pengetahuan. Tetapi di dalam bahasa aslinya, kita pernah dengar kata doksa. Doksa juga itu tahu atau mengenal. Tapi tingkatannya sangat lemah. Kemudian episteme, pengetahuan yang bersifat lebih tinggi lagi. Sedangkan ginosko adalah satu pengetahuan yang lebih mendalam dan intim. Ya, saya mengenal, pinjam nama yang top, Jokowi. Ya, saya ada di di Doksa dengan dia. Saya tahu dia, saya dari Solo, istri saya orang Solo, dan saya tahu dia, tapi secara Doksa. Saya tidak tahu melebihi dari itu. Tetapi kalau Pak siapa namanya? Pak Hari, saya tunggu, saya lagi lihat jam, saya mulai di jam berapa tadi? Hah? Saya takut nanti Pak Hari batuk, udah lewat. Baru 5 menit kali ya. Oke, ini ginosko adalah pengetahuan, sedangkan tingkat pengenalan saya kepada Jokowi terbatas pada doksa. Cuma tahu aja, ya saya tahu. Tetapi kalau Pak Hari, saya lebih tahu. Lebih dalam saya tahu. Saya tahu sampai di sini, episteme. Kenapa? Kita makan di warung sama-sama. Kita belajar sama-sama. Tapi saya kasih bocoran ya, Pak Hari nggak pernah nyontek. Satu kelas, nggak pernah nyontek. Kita satu kelas doktoral, itu laki-laki semua, rata-rata pengusaha atau profesional, dan gembala, ada rata-rata gembala dan rata-rata bergelar pendeta gitu. Selain saya yang tidak gembala, mau jadi gembala Pak Hari bilang jangan dulu. Bercanda. Haleluya. Episteme, saya mengenal Pak Hari. Saya datang ke rumah Pak Hari. Pak Hari datang ke rumah saya. Tetapi Pak Hari tidak ginosko dengan saya. Saya ginosko dengan istri saya. Tiap kali dia mau kamar saya di lantai 2. Dia naik pelan-pelan, tak-tak, saya dengar langkahnya. Mama ini pasti masuk. Betul, pintunya krek. Mulai dia. Jarang meleset. Saya kenal. Satu kali kita dua berkesempatan liburan. Udah 3 tahun saya nggak liburan karena COVID. Usaha tutup lagi. Udah COVID. Jadi istilah konsentrasi lah di pembenahan usaha. Satu kali kita dua dapat, kita punya Kris Flyer. Itu udah mulai angus-angus. Oh coba deh kita tukar hotel, kita tukar penerbangan gitu. Bisa ke Jepang, Pak Ibu. Sudah angus sekian ratus ribu. Poinnya seharusnya ratusan ribu itu dia bisa pakai ke Jepang 2 kali gitu. Wah kita pakai Kris Flyer, kita ada poin-poin ya. Kita nggak pernah tahu. Akhirnya kita 2 berangkat. Di perjalanan di sana, dalam kerumunan orang kadang-kadang kan kita terpisah di mall. Dia pergi lihat yang cewek, saya kadang-kadang lihat sepatu, lihat apa yang laki, tapi kalau saya bosen saya duduk di luar. Tapi pada saat saya lihat dia keluar, saya panggil, "Mah, di antara kerumunan orang loh." Dia bisa dengar suara saya. Dia bisa. Pak, dia nggak melihat saya. Di antara kerumunan orang, dia bisa menangkap suara saya pada jarak suara itu bisa dijangkau. Karena dia ginosko kepada kita. Yang dimaksud di dalam Alkitab, di dalam Filipi 3, ayat 10 tadi. Bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Allah.
Yang ku kehendaki di sini adalah ginosko. Bukan yang ku kehendaki episteme. Atau bukan yang ku kehendaki doksa. Tetapi yang ku kehendaki mengenal engkau secara intim. Keintiman dengan Allah yang Allah kehendaki. Bapak Ibu masuk ibadah pada pagi hari ini. Benar. Sudah benar. Antar ikut KUL. Benar. Tar ikut WBI. Sudah benar. Bapak-bapak BI. Bapak BI apa namanya? Bapak-bapak masuk. Anak muda apa masuk. Itu penting. Tetapi yang penting lebih dari itu. Kita berhubungan dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan kita, tanpa ada dosa kita dengan Tuhan, maka sia-sia. Kita percuma di dalam mengenal akan Dia ya. Kita akan maju, ini sudah di po 4 ya, coba 4. Ada perbedaan, saya membawa sedikit Bapak Ibu, jadi ada perbedaan student dan disciple ya. Ini pernah dapat pelajaran di kelas kita dengan Pak Hari, saya lupa kalau Pak Hari. Student adalah komitmen pada suatu pembelajaran untuk menyelesaikan studi. Tetapi kalau disciple, komitmen disertai kesetiaan mengikuti cara hidup gurunya. Targetnya mengenal intim dengan sang guru dan siap mati untuk sang guru. Kalau bahasa Indonesia hanya menyatakan murid. Ya udah murid. Mahasiswa, siswa itu murid. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu dibagi 2. Yang pertama student, yang kedua disciple. Nah kalau disciple ini merujuk kepada komitmen yang disertai kesetiaan untuk mengikuti cara gurunya. Targetnya ialah mengenal guru secara intim. Bahkan murid-murid itu mereka mau mati demi gurunya. Tetapi student, disciple. Tetapi kalau student, ya habis sekolah ya sudah. Saya datang di kampus dengan mata pelajaran 2 jam, habis itu saya pulang, kadang-kadang online dan lain-lain. Saya pulang, selesai. Saya tidak terikat dengan satu komitmen. Selesai saya punya studi, saya diwisuda, saya pulang. Tetapi berbeda dengan murid. Yang dalam arti kata disciple. Disciple mereka melakukan komitmen disertai kesetiaan yang mengikuti cara hidup gurunya. Target mereka sekali lagi yaitu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita merindukan duduk bersama dengan Tuhan. Malam-malam istri saya kalau tidur, saya ambil gitar pelan-pelan, saya menyanyi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Itu indah. Kamu tidak akan menyembah lagi di atas bukit ini. Tetapi engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita berada. Dimanapun Bapak berada. Saya udah curiga ini mau kaget. Dimanapun kita berada. Kita nyetir mobil. Yesus, Yesus. Jangan lupa rem loh. Dan Yesus truk. Pantat truk orang-orang udah bilang. Kau berarti bagiku. Doa anytime. Pada saat kita bangun pagi hari, kita berdoa buat keluarga kita. Kita sebutkan, kita berdoa buat pelayanan. Kita berdoa buat penginjilan di dunia. Kita berdoa bagaimana sampai Injil kerajaan itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Target orang Kristen. Belum lama saya ke Hokkaido. Saya buka Google. 63% ateis. Dari Hokkaido kita berdua aja jalan. Terbang ke Bangkok. Saya buka Google. 96% Buddhis.
Tuhan, apa ada kesempatan kita? Tetapi saya pegang Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Barulah sudah. Barulah tiba kesudahannya. Tugas kita. Ya. Kita berkumpul setiap hari Minggu di sini untuk apa sih? Kita harus menjadi jemaat yang militan. Saya tahu hamba Tuhan yang ada di tempat ini militan. Takut akan Allah. Saya tahu 8 tahun cukup ya, 7 tahun ya. Saya tahu jemaatnya harus bangkit, harus bergerak. Target kita adalah mengenal Dia. Target kita adalah ginosko dengan Dia. Target kita bukan episteme. Target kita bukan doksa saja. Tetapi target kita mengenal Dia. Adalah kerugian yang sangat besar. Apabila Bapak Ibu duduk setiap hari Minggu di tempat ini. Pemain musik main musik di tempat ini. Tetapi saudara pulang dengan tidak mengenal akan Dia. The greatest things on my life is knowing you. Yang terbesar di dalam hidupku, kalau saya boleh katakannya. Ini saya pinjam dari Paulus. Mengenalmu. Ada 2 pengenalan akan Allah. Kemudian yang Paulus sampaikan. Yang pertama yang ku kehendaki ialah mengenal engkau. Kemudian dan kuasa kebangkitannya. Kita lari cepat. Lanjut. Mengenal kuasa kebangkitannya. Di dalam Filipi 10 ayat 3 dia mengatakan sekali lagi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang memiliki power. Berapa banyak ibu, bapak mengalami mujizat kuasa di dalam kehidupan? Kita rata-rata sudah mengalami mujizat. Dari mata-mata oma, tante, bapak, om, kakak, adik. Saya melihat mujizat Allah pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita memiliki kesaksian tentang itu. Iya kan? Paulus bukan hanya mengenal begitu aja, tetapi dia ingin mengenal kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan saya definisikan seperti ini. Suatu kekuatan yang tak terlihat, tapi sanggup membalikan suatu keadaan atau situasi yang tanpa pengharapan menjadi berpengharapan. Apabila Roh turun ke atas kamu, maka kamu akan memiliki kuasa menjadi saksiku. Apabila kata di sini memakai kata dynamin, tetapi itu juga mengandung arti dunamos. Ya. Paulus bukan hanya ingin mengenal, tapi dia ingin mengenal kuasa kebangkitan. Kita hanya satu lagi udah selesai. Kuasa kebangkitan. Suatu kekuatan tak terlihat, tetapi dia sanggup merubah hatimu. Dia sanggup merubah segala kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Dari bobrok menjadi baik. Orang bertobat dari tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus. Karya Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Tapi kita nggak lama-lama di Roh Kudus ya. Mengenal Dia, mengenal Roh Kudus. Kita mau pindah, padahal lebih seru untuk bisa mengenal Dia. Lanjut. Supaya saya waktunya bisa terhemat. Yang berikut, sesudah dia mengenal Yesus, ginosko, yang kedua, dia mengenal kuasa kebangkitannya, dan yang ketiga, persekutuan di dalam penderitaannya. Di dalam Filipi 3 juga dia katakan. Jadi kita ini dia tidak keluar ke satu ayat, cuma di satu ayat itu. Tapi mengandung 3 hal yang sangat penting. Dalam Filipi 3, dia katakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Allah. Habis itu mengenal kuasa kebangkitannya. Dan kuasa kuasa kematiannya. Dia ingin serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Kita lihat supaya adil, kita lihat di dalam perjanjian lama. Akan ada 2, sedikit saya ambil perjanjian lama dan baru. Di dalam perjanjian lama kita tahu cerita Ayub. Sama-sama kita di sini kita tahu cerita Ayub. Siapa Ayub? Ayub adalah orang terkaya, konglomerat di zamannya. Zamannya dia konglomerat.
konglomerat itu siapa sih? Konglomerat kan saya tahu ada di sini. Tapi konglomerat ini orang super kaya. Bukan kaya aja. Kalau cuma punya yang parkir di Pantai Mutiara atau Ancol, itu belum terlalu kaya. Yang private jetnya, kalau private jetnya pelan satu, dia ganti dengan private jet yang satu lebih cepat. Dia tiba di satu tempat, pelan private jet ini, saya suruh pulang ganti dengan yang baru. Nah kira-kira itu orang super kaya di Indonesia. Saya pernah mengalami teman datang ke Manado yang ngomong sama saya, aduh Pak Yusak, ini konglomerat Pak. Saya punya private jet pelan banget. Saya ini kan Pak, bolanya private jet aja saya nggak tahu Pak. Bener, bolanya begini, rodanya tuh gimana saya nggak tahu tuh. Jadi agak sedikit susah mudeng ya, susah mengerti. Dia bilang, saya lagi suruh pulang private jetnya. Terus ganti dengan yang lebih cepat. Kan saya menginap di sini. Kebetulan menginap tempat saya. Saya menginap di tempat Bapak. Kita mengumpulkan pengusaha untuk dia bisa berbicara. Saya mikir-mikir private jet, pelan dikit, pelannya ukuran apa ya? Terus disuruh ganti ke sana, pulang, balik lagi private jet. Berapa private jetnya dia ya? Mobil saya aja masih cicilan waktu itu. Gak bisa bayangkan. Susah. Susah saya bayangkan. Ayub. Orang terkaya, konglomerat pada zamannya. Ayub 1 ayat 1 boleh baca. Pak, di dalam multimedia yang lain. Orang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini orang kaya. Gak dapat ya? Gak apa-apa. Ini dia. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu, dengar. Saleh. Yang kedua dengar. Sudah saleh jujur. Yang ketiga, saleh. Ya apa? Takut akan Allah. Yang keempat apa? Menjauhi kejahatan. Yang berikutnya apa? 10 kan. Ia memiliki 7.000 dan seterusnya. Kita nggak di sini. Kita akan berhenti di sini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur. Ia takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Sempurna enggak? Kalau saya seorang bapak yang memiliki anak cewek, kira-kira nyari yang gini enggak? Kaya yang pertama. Kaya loh, kaya. Konglomerat loh pada zamannya. Nih, cari. Ini cewek-cewek yang lagi cari cowok. Mau nggak? Kalau nggak mau saya kasih orang lain loh. Ada loh. Ya, mau nggak? Laki-laki, jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Terus, Cian, mau tidur di Pulau Seribu, boleh. Makan malam Singapura, atau di Eiffel aja. Lebih romantis. Ada di Ayub. Ini laki-laki ideal. Tetapi apakah seidealnya ini dia ginosko dengan Allah? Apakah sekaya ini timbul pertanyaan? Apakah dia ginosko dengan Allah? Kita lihat. Slide berikut. Ayub tidak pernah mengetahui bahwa Tuhan dan iblis sedang bertaruh tentang imannya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Tante saya terketawa. Dia tidak tahu kalau iblis dan Tuhan sedang bertaruh permasalahan imannya. Tetapi tiba-tiba rumahnya habis, anak-anaknya semua habis, kambing domba habis, gelar yang dia miliki sebagai orang yang terkaya di tanah Uz hilang. Ente
Ante, te. Apa? Ante KB. Ante KB. Ini saya 33 tahun loh kenal dia. Ini saya sulit sekali ente KB. Apalagi kalau dia dari Solo begitu, oh dia sebut kakaknya lagi ke Bali gitu. Lagi kembali. Kembali kemana? Ya kembali. Kembalinya kemana? Dari Solo dia kembali kemana? Ke Jakarta, kembali ke rumahnya kan Jakarta, kembali ke Jakarta. Enggak kembali. Oh Bali kembali, ya oke. Ante, habis Pak, habis Om, Tante, hartanya habis. Yang tadinya kita naksir mau bikin mantu, jadi enggak jadi dong. Udah kere dia tanpa hal lagi. Aduh, susah. Saya mau tanya, apakah Ayub fine-fine saja? Senang-senang saja dengan situ? Oh, Ayub ini contoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Orang katakan, dia punya iman sangat kuat. Banyak hamba Tuhan mengatakan demikian. Tetapi enggak. Ayub down. Ayub jatuh. Ayub menyerah. Dia tidak ginosko. Imannya, pengenalan dia yang hanya doksa. Pengenalan dia yang hanya episteme, mengenal, hanya tahu dan mengenal. Diuji di situ. Sampai mulutnya akan nanti, belum sekarang, menyatakan Yesus itu yada atau ginosko dalam bahasa Ibrani yada. Ya, dalam Ayub 3 ayat 1 dia berkata, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengetuki hari kelahirannya. Ya kan? Apakah Ayub fine-fine saja, oke-oke aja? Enggak tante, enggak om. Adik-adik, enggak. Dia like kita, dia seperti kita. Saya waktu menghadapi cobaan yang berat ya. Saya menghadapi dalam hidup ya, seumur-umur begini kan udah banyak menghadapi cobaan. Baik itu kesakitan yang dialami. Anak saya pernah dua-dua masuk rumah sakit karena dua-dua DBD. Dalam hati saya dan saya berdiskusi, ini ada salah satu yang akan hilang. Dua di dalam satu kamar. Dan saya tidur di lantai di antara mereka. Dan saya melihat mana yang akan hilang ini dalam waktu yang sama. Di Manado lagi. Saya menghadapi masa-masa paling sulit. Saya cuma berserah, Tuhan, anak ini punya kamu. Semua ini punya kamu. Aku hanya pinjam, bukan milikku. Tunjukkan dari mana kau angkat hidupku. Sedangkan saya sendiri, saya tidak tahu kau angkat dari mana. Ada lagu Ade Manahutu. Tunjukkan dari mana kau angkat hidupku. Ku hanya manusia yang gampang lupa. Peringatkan ladaku Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, kita perlu. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki. Saudara, kalau saudara pada titik yang paling rendah, saudara tahu, Bapak Ibu tahu, Yesus pernah mengalami. Yesus pernah mengalami. Dia tahu penderitaan kita karena dia pernah mengalami. Dia pernah mengalami masuk sampai pada titik yang paling rendah. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Tetapi dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Itu ayat untuk kita dan hamba Tuhan. Bagaimana memiliki hati. Kenosis. Menurunkan derajat kita. Seapapun kamu di dunia sekuler. Kamu mungkin seorang, katakanlah seorang pebisnis yang top. Seorang lawyer yang dikenal. Seorang artis, seorang apa. Turunkan standarmu kalau engkau ada di hadapan Allah. Dia terlalu kudus. Sebelum Allah menurunkan. Sebelum Allah menurunkan.
alat anti orang yang congkak. Ayub turun. Next. Haleluya. Haleluya, kita diberkati. Begitu juga saya berharap khotbah ini boleh memberkati setiap kita yang hadir di tempat ini dan yang menonton melalui streaming. Haleluya. Ayub mengalami ginosko pada ayat yang kedua. Dia terpuruk namun kemudian tidak sampai di situ. Pada ayat yang ke-42 pasal 42 ayat 5 dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. But now, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. King James Version mengatakan, but now my eye sees you. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Ayub dalam keadaan terpuruk. Tetapi dia membangkitkan. Kata ginosko, kalau kita mundur 2 ayat, 42 ayat 3 itu ada kata pengetahuan. Kata pengetahuan di dalam terjemahan lama itu diterjemahkan dengan kata yada. Nah ini, yada, 42 ayat 3, yada. Tulisnya knowledge, tapi bacanya yada. Yada dalam perjanjian lama bahasa Ibrani sama dengan ginosko. Yang Allah kehendaki adalah ginosko di dalam kehidupan kita ya. Kita lanjut di perjanjian baru. Tadi kita udah lihat perjanjian lama kan. Masa perjanjian lama ada begitu sih Pak? Masa sih? Ya itu dia tadi, Ayub. Kemudian Tuhan mengembalikan segala sesuatu yang ada kepada Ayub. Anaknya jadi 10 lagi. Ternak kambing domba dan lain-lain, Allah mengembalikan. Sesudah dia ginosko dengan Allah. Sesudah dia yada. Di dalam perjanjian baru. Masih dalam persekutuan, dalam penderitaan ya. Di dalam perjanjian baru, di dalam Markus 4 ayat 37. Sebelum saya membaca ayat Markus 13. Markus 4 ayat 37, saudara tahu ya, murid itu dan gurunya, Yesus, mereka ada di seberang. Kemudian atas approve, atas persetujuan dari Yesus, maka murid-muridnya bertolak. Ada approve nggak? Ada. Yesus di dalam. Kalau kita baca, Yesus tadinya duduk, kemudian perahu itu berjalan, dan Yesus bobok di dalam. Mereka ada di dalam kehendak Allah. Mereka ada di dalam relnya Allah. Mereka sedang melakukan tugas kenegaraan kerajaan Allah. Tugas kerajaan. Mereka di-approve oleh Yesus. Tetapi kenapa? Ini persekutuan. Maunya Paulus dia bersekutu juga dalam penderitaannya. Tadi kan bersekutu dalam kuasa kebangkitan. Sekarang penderitaannya. Ayat ini mencengangkan. Dia berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sementara berjalan, di atas perahu, air tenang. Seperti di dalam loyang. Tenang banget. Seperti di dalam loyang. Yesus bobok. Aduh, kita dalam rencana Tuhan. Sebelum ke sini saya sudah berdoa. Sebelum memulai bisnis saya sudah serahkan ke Tuhan. Sebelum melakukan apa yang saya akan kerjakan saya sudah menyerahkan ke Tuhan. Saya di dalam kehendak Allah. Allah approve. Saya diskusi dengan gembala sudah bilang oke. Ini dari Tuhan. Dan saya melihat di dalam Alkitab juga mengatakan, mengokekan. Damai sejahtera. Tetapi di dalam kehendak Allah, kenapa terjadi sekonyong-konyong? Terjemahan lain mengatakan sekonyong-konyong atau lalu.
Kata lalu ini merombak segalanya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu penuh dengan air. Ayo, dalam kehendak Tuhan. Sebelum berbisnis kita berdoa. Sebelum kita melakukan. Saya bikin bisnis restoran, Pak Hari hadir. Masuk COVID, entek juga Pak. Entek. Kita berdoa loh Pak. Bapak kirim bunga loh Pak. Bener loh. Ibu Devi hadir juga loh Pak. Kita undang pendeta berdoa, guru kita. Berdoa saat itu. Masuk COVID entek. Kantor konsultan hukum saya. Yang baru juga dibangun. Ukurannya kecil, 4 kali tapi 4 lantai ruko di salah satu kompleks yang cukup baik di Jakarta Utara. Di Pluit Emporium. Ruko-ruko di situ. Sewa cukup mahal. Dengan harapan kita bisa membantu orang di bidang hukum. Saya sebagai lawyer, tapi lebih banyak pada tugas untuk memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum kepada orang-orang. Saya pikir ini lumayan. Tetapi waktu COVID, 7 orang datang. 7 orang di ruangan begini Pak. Wah kita takut. Para staff lawyer saya tuh, Pak, saya mau pulang kampung Pak. Ya, kemana kamu? Bengkulu. Aduh, kapan baliknya ya? Mama saya bilang jangan dulu balik. Terus yang satu, saya mau pulang Manado Pak. Lawyer yang muda. Saya mau pulang Manado Pak. Kenapa? Ya itu ruangan begini, kalau satu klien datang satu rombongan dengan berkas mereka, di ruangan itu kita. Jadi sek-sekan gitu. Ya takut semua dong. Pada tutup baru 3 bulan. Apa saya dalam kehendak Tuhan? Saya rasa iya. Tetapi badai itu datang di dalam kehidupan saya. Usaha dia juga bangkrut. Kita melewati masa COVID dengan masa yang berjuang. Mobil satu saya jual, habis satu saya jual lagi yang satu. Sudah pelan-pelan kita jual. Ya kita menghadapi, ini badai. Bila badai mendarat dan hatiku bimbang. Tapi lagi nangisnya. Naganku pada Tuhan, harap dan sembahyang. Tetapi Tuhan mulai memulihkan saya. Luar biasa. Kita lihat, mengamuklah. Ini dalam rencana Tuhan. Saya pikir-pikir ya. Benar loh. Boleh baca benar-benar ayat ini kalau pulang. Pasal ini. Sebelum berangkat ini Tuhan menyetujui. Tuhan merestui. Tuhan mengapprove. Tetapi kok bisa ada begini? Ya. Karena Allah mau merubah dari hanya tahu. Menjadi estime, kenal. Dan lebih dari itu. Allah mau. Supaya kita mengenal dia lebih dalam. Ginosko. Supaya kita mengenal dia lebih dalam secara ginosko. Secara yadah. Tadi yang kita lihat bahasa Ibrani. Dalam rencana Tuhan loh. Kalau saya tuh tidak dalam rencana Tuhan ya biar kena masalah, kena ya biasa. Tapi saya dalam rencana Tuhan Om. Ya lanjut. Ginoskot terjadi. Di dalam ayat ini dia bilang. Mereka menjadi sangat takut dan takjub. Saya loncat ayatnya. Dan berkata seorang kepada yang lain. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun takluk kepadanya. Sehingga danau pun taat kepadanya. Dari kata ini ya, kita menjadi jelas. Bahwa pertama mereka belum pernah melihat mujizat sebesar ini. Mereka masih menganggap, mereka masih mengikuti guru yang mungkin akan memerdekakan mereka dari jajahan Romawi. Tetapi pada saat mereka mengatakan siapa gerangan orang ini. Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Ginosko. Mereka mulai ginosko mengenal akan dia.
The greatest things in on my life is knowing you. Mereka mulai mengenal dia. Bapak Ibu, goncangan kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan kita untuk menguji kadar iman kita. Apakah kita masih tetap berdiri bersama-sama dengan dia, atau kita hanya mengenal, atau kita hanya tahu begitu saja. Ya, oke, next. Bapak, saya sudah mau menjelang selesai. Saya berdoa, saya berharap firman Tuhan bisa masuk di dalam hati Bapak dan bisa mengerti kedalaman hati Tuhan untuk bisa mengenal Bapak dan Ibu. Ya. Terry Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang pembuat jam. Dia pembuat jam yang ada di Nederland, di Belanda. Dan pada satu ketika dia mengumpulkan orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazi. Kemudian dia simpan di dalam rumah dia. Nah, di dalam rumah dia ini lantai 1, 2, 3. Di dalam lantai yang ketiga itu dia siapkan satu ruangan khusus supaya pada saat Nazi naik ke atas, mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang dia sembunyikan. Dia pengusaha jam, papanya, dia meneruskan usaha dari papanya. Ada seperti lemari, tapi kalau kita lihat sepintas itu seperti lemari. Tapi pada saat lemari itu ditarik handle-nya, maka orang itu akan masuk. Para orang Yahudi ini akan masuk melalui bawah lemari yang diangkat, yang bisa terbuka. Dan para orang Yahudi ini akan bersembunyi di dalam. Dan itu yang dinamakan dengan the hiding place. Dinamakan dengan the hiding place. Nah, Corrie ten Boom, dia melakukan pekerjaan itu dan akhirnya mata-mata Nazi mengetahui bahwa dia melakukan hal itu. Kemudian mereka menangkap dia dan adiknya dia Betsy. Mereka membawa dia ke satu kamp tahanan Ravensbrück kalau tidak salah. Dan pendek cerita, dari matanya dia sendiri dia melihat adiknya meninggal, mati di situ. Dan dengan cara bagaimana kita tidak tahu, tapi dia bisa lolos dari kamp tahanan. Dan kemudian dia menjadi pembicara terbesar Kristen yang memotivasi banyak sekali orang pada zamannya. Pada zaman tersebut, ya, pada zaman tersebut. Dalam bukunya The Hiding Place, tempat persembunyian, ada satu kata yang sangat indah yang dia ambil, yaitu dia katakan bahwa when you are covered by his wings, it can get pretty dark. Kira-kira pengertian bebas dalam bahasa Indonesia, kalau kamu berada di dalam lingkup Raja Wali, ya, wingsnya dia, wingsnya Allah. Saya umpamakan seperti Raja Wali yang sedang menaungi sarang anaknya. Anaknya ada di sini dan Raja Wali dia sedang naungi seperti ini. Maka anak-anak Raja Wali akan melihat gelap di luar. Dia tidak bisa melihat yang lain. Yang hanya dia lihat ada gelap. Adalah kegelapan. Induk Raja Wali melindungi anak-anaknya supaya terhindar dari badai yang besar. Supaya terhindar dari pemangsa-pemangsa yang akan memangsa anaknya. Demikian kita di dalam mengikuti Tuhan, di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai orang Kristen di dunia ini. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Tetapi tahulah satu hal, mungkin pada saat itu Allah sedang melingkupi Anda. Saya teringat satu kata-kata Yesus di dalam Alkitab. Dia berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Kita bangkit berdiri.
Haleluya. Bila kulihat mata dan karya ku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Datang kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Kulihat matamu, lihat wajahmu, haleluya. Aku terkagum bila kulihat hidupku, dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Biar kami boleh mengenal Tuhan lebih baik lagi. Melalui setiap perkara yang kami hadapin, kami tahu adalah proses untuk pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Yesus, biar setiap firman yang kami dengar pagi hari ini membuat kami lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih kenal lebih dalam lagi dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Dan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberkati gereja ini untuk perayaan Natal.
kita siapkan persembahan kita. Untuk itu sebelumnya mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah penyertaan-Mu Tuhan bagi hidup kami semua Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang kami tabur Tuhan. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, agar melalui persembahan ini Tuhan bisa memperbesar pelebaran gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga membalas berkat yang berlimpah bagi tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan kepada multimedia. Terus sekalian dikasih Tuhan, selamat datang di Gereja GPI GNR Alamanda. Kami mengucapkan selamat datang di gereja ini dan kami juga menyambut untuk setiap jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk diketahui, kami memiliki 2 kali ibadah di setiap hari Minggu, yaitu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan setiap ibadah disertai dengan ibadah juga untuk anak-anak sekolah minggu. Tentunya Bapak Ibu bisa membawa anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, juga di jam 12.30 kami mengadakan ibadah untuk anak muda, ibadah youth. Kami undang untuk setiap anak-anak muda untuk dapat beribadah bersama. Ya, kami bisa melakukan untuk puji-pujian, fellowship, dan tentunya mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Biar anak-anak muda, kami percaya, harus bangkit menjadi seorang pemenang. Anak-anak muda harus terus dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, untuk setiap hari Rabu, kami mengadakan ibadah umas di tempat ini jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Saya undang oma-opa untuk bisa dapat berkumpul di tempat ini. Kita berfellowship, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap langkah hidup kita. Dan kita boleh saling mengenal satu sama lain, tentunya memiliki komunitas yang baik untuk dalam usia saat ini. Bapak Ibu sekalian, juga di setiap hari Kamis kami mengadakan ibadah kelompok sel atau yang kita kenal dengan KUL. Setiap hari Kamis malam dan hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ya, ingat ada 2 kali, hari Kamis dan hari Jumat. Kita dapat fellowship, sharing firman Tuhan, saling berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan, membahas tentang Alkitab yang pernah kita dengar dan juga firman yang kita dengar, supaya kita saling berdiskusi dan bertanya jawab, saling mengenal satu sama lain, tentunya untuk pertumbuhan rohani kita. Dan setiap hari Sabtu pagi jam 6 sampai jam 7 pagi kita mengadakan ibadah atau doa pagi di tempat ini. Saya undang juga Bapak Ibu sekalian yang dapat bergabung di doa pagi setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Juga Bapak Ibu sekalian yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita sudah sediakan amplop yang tersedia dan juga ada melalui QRIS maupun mesin ATM, mesin edisi yang sudah tersedia. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sebelah ini adalah QRIS yang Bapak Ibu bisa scan untuk mentransfer untuk
persembahan Bapak Ibu, baik perpuluhan, baik persembahan umum atau untuk kegiatan gereja lainnya. Dan saya percaya kita akan diberkati berlimpah-limpah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mata jemaat, dan kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa menghubungi pelayan atau pekerja di belakang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Shalom Bapak Ibu, saya dari Departemen Diakonia ingin melaporkan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang berlangsung di 16 November. Mungkin bisa ditampilkan? Nah, jadi acara ini puji Tuhan berjalan dengan lancar dan pesertanya kemarin total 46 orang ya ikut pemeriksaan. Kemudian dari puskesmas diperbantukan 3 tenaga medis dan dari pengelola juga support kita dengan susu dan biskuitnya. Kemudian kacang hijau yang Bapak Ibu terima itu dari Bu Devi. Nah, dan ini juga kita dibantu oleh dari pengurus UMAS. Ya, acara sebenarnya jam 9, tapi karena jam 8 waktu saya sampai sudah banyak yang datang, jadi kita mulai di 8.30 untuk pemeriksaannya. Dan puji Tuhan, kita semua bisa melaksanakan ini. Semoga gitu, jika Tuhan izinkan, kita bisa melanjutkan kegiatan ini secara rutin ya Bapak Ibu. Ya. Demikian laporan dari saya, dan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke panitia HUT. Shalom Bapak Ibu. Saya panitia dan pengerja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi untuk persembahan HUT GBI Gener yang telah dilaksanakan minggu kemarin. Biar Tuhan Yesus yang membalas semua persembahan Bapak Ibu. Apapun pergumulan Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan memulihkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Pertama atas nama Bapak Gembala dan seluruh pengajar jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Yusuf atas pelayanan Bapak di tempat ini. Kami undang Bapak Ibu untuk masuk dalam doa syafaat. Bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami juga boleh mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yusak Tuhan. Bapak, kami mau belajar Tuhan, lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan hidup berkenan, hidup intim di hadapan-Mu Bapak. Bapak urapi Bapak setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan, boleh menjadi berkat di setiap jemaat kami Tuhan. Bapak berkati Tuhan, Bapak Pendeta Yusak Tuhan, dalam pelayanannya Bapak, di dalam keluarganya Bapak, di dalam bisnisnya dan usahanya Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Bapak. Biar Tuhan dimanapun beliau ditempatkan Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan, semua pemimpin-pemimpin rohani kami Bapak, oleh Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insil Niko Bapak, berkati Tuhan Bapak Pendeta Insil Niko Tuhan, dan seluruh wakil Tuhan di Gatot Subroto Tuhan, kami percaya Tuhan, biar Tuhan visi misimu Tuhan Kau berikan Tuhan melalui pengembalanya Bapak Pendeta Niko Tuhan, boleh disampaikan pada setiap rayon-rayon yang ada Bapak. Berkati juga Tuhan Bapak Pendeta Kiki dan wakil Tuhan di rayon 1D Tuhan, biar Tuhan memulai pengembalaan di rayon 1D Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan Bapak. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan Bapak Gembala kami tempat ini Bapak, Bapak Pendeta Hari dan Ibu Devi Tuhan, dan juga untuk ketiga anaknya Bapak. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu Tuhan, kasih kemurahan-Mu Tuhan terus berikan untuk Pak Hari Tuhan. Dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Gading Nias terus dimenangkan Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, kami bersepakat juga Tuhan, 1000 jiwa kami akan rebut di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, Engkau lawat tempat tinggal kami Bapak. Gading Nias Tuhan terus dimenangkan Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, biar Tuhan visi misimu Tuhan Kau terus berikan untuk Pak Hari Tuhan, untuk memberkati gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi ini Tuhan, mulai dari worship leader kami Bapak, imam-imam musik Tuhan,
seluruh asar pendoa Tuhan, multimedia Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pelayanan kami pagi ini Tuhan, semua biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan, semua boleh menyenangkan Engkau Bapa. Biar Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau Bapa, karena Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan setiap jemaat kami Tuhan, yang setia hadir Tuhan, melalui ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau lawat jemaat kami Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu Tuhan terus ada untuk keluarga di jemaat tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan setiap mereka Tuhan yang mengalami kekurangan Tuhan, Kau mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Kau yang memberkati setiap mereka Bapa. Mereka juga mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan Kau sudah berikan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan kesetiaan pada setiap jemaat kami Tuhan, untuk lebih setia dan kepada Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan biar kasih kemurahan-Mu terus ada di jemaat kami Bapa. Bapa, kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami katakan Tuhan Shalom Indonesia Tuhan, diberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia Tuhan terus menjadi kebanggaan bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami percaya Tuhan biar Tuhan Kau melawat Indonesia Tuhan, pertobatan besar terjadi untuk Indonesia Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai terendah Bapa. Kami percaya Tuhan Kau berikan pada setiap mereka roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Bapa. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pemilu di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah taruh Tuhan seorang pemimpin yang terbaik Bapa untuk memimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kau sudah taruhkan seorang pemimpin yang nasionalis dan toleran Tuhan. Kami percaya Tuhan pemilihan presiden ini nanti Tuhan Kau berikan yang terbaik di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus menaruh iman kami tetap setia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebelum kami mendengar tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat melalui Bapa Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu maupun keluargamu, dan Tuhan senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Thank you.